La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu sahabat Nabi paling tampan pada zamannya. Pria tampan dan rupawan itu berasal dari Madinah. Nama lengkapnya adalah Dihyah bin Khalifah bin Farhah Al-Qalbi Al-Qadda'i. Namun penduduk Madinah lebih mengenalnya dengan nama Dihyah Al-Qalbi. Dihyah Al-Qalbi memiliki fisik sempurna dan penampilan menawan yang membuatnya populer dan terkenal. Kala ia muncul di keramaian, selalu mencuri perhatian. Tiap melewati jalanan Madinah, para gadis tiba-tiba keluar rumah sambil mencuri-curi pandang. Menurut penuturan ahli sirah, Nabi Muhammad SAW adalah pria paling tampan dari Makkah. Sedangkan Dihyah Al-Qalbi merupakan penduduk Madinah dan sahabat Nabi paling tampan. Saat kedua insan itu sedang bersama-sama, para sahabat seakan melihat dua simbol keindahan dari golongan Muhajirin dan Ansar menyatu. Siapa yang mengira di pelosok gurun pasir yang panas terdapat unsur-unsur keindahan yang patut dikagumi. Kendati demikian, Dihyah Al-Qalbi sadar bahwa nilai seorang muslim bukan pada penampilan fisiknya, melainkan hati dan takwa. Tanpa hal itu, manusia tidak bernilai di hadapan Rabb-Nya. Inilah standar kualitas muslim yang sebenarnya. Mengukur seseorang bukan dari apa yang ia lakukan. Oleh karenanya, Dihyah Al-Qalbi berusaha meraih kesempurnaan amal setelah memiliki kesempurnaan fisik. Dihyah Al-Qalbi masuk Islam pada tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah. Ahli sejarah menulis bahwa ia telah bersyahadat sebelum peristiwa Perang Badar tahun 2 Hijriah. Hanya saja ia tidak ikut dalam perang tersebut dan baru terjun pada Perang Uhud. Dalam peristiwa itu, Dihyah ikut memanggul beratnya perjuangan mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Setelah itu, ia tidak mau absen dalam kencah jihad, bahkan setelah Rasulullah SAW wafat. Buktinya, ia ikut serta dalam perang Yarmuk yang terjadi pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu Dihyah memutuskan untuk menetap di bumi Syam hingga ia wafat. Ada cerita lain di balik ketampanan Dihyah Al-Qalbi. Menurut riwayat yang sahih, malaikat Jibril alaihissalam kerap turun ke bumi dengan menyerupai rupanya. Al-Kisah dalam perang Ahzab, setelah Rasulullah memastikan kaum musyrikin benar-benar meninggalkan Madinah, beliau pulang ke rumahnya dengan tenang. Tiba-tiba malaikat Jibril turun membawa perintah dari langit untuk menghukum kaum Yahudi Bani Quraisyah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berbicara dengan Anda tadi? Kamu bisa melihatnya?" Nabi balik bertanya, "Iya," jawab Sayyidah Aisyah. "Mirip siapakah orang yang kamu lihat tadi?" tanya Rasulullah kembali. Sayyidah Aisyah menjawab, "Ia mirip Dihyah Al-Qalbi." Rasulullah lalu menjelaskan siapa sebenarnya sang tamu. Ia adalah Jibril yang turun membawa perintah agar aku segera berangkat ke perkampungan Bani Quraisyah. Salah satu misi penting yang pernah diemban Dihyah ialah menyampaikan surat Nabi kepada Heraklius, yakni Kaisar Bizantium. Di penghujung tahun 6 Hijriah, Rasulullah mengirim surat kepada para raja di Jazirah Arab dan sekitarnya guna mengajak mereka masuk Islam. Nabi memilih sahabat tertentu sebagai duta yang akan menyampaikan pesan-pesan tersebut. Misalnya, Adi bin Hatim ditugaskan membawa surat ke Muqaykis, yakni Raja Mesir, karena ia pernah memeluk agama Nasrani. Muqaykis tak hanya raja bagi bangsa Koptik, ia turut menjadi pemuka agama Kristen bagi mereka. Pengalaman Adi bin Hatim sebagai penganut Nasrani akan bermanfaat saat berdiplomasi dengan Muqaykis. Untuk menyampaikan surat kepada Kisra, Rasulullah memilih Abdullah bin Quzafah As-Sahmi. Sahabat yang satu ini pintar bernegosiasi dan bermental baja. Nabi memilihnya untuk meredam kesombongan Imperium Persia yang berumur ribuan tahun. Sedangkan Dihyah Al-Qalbi mendapat mandat menemui Heraklius
karena ia cerdas dan tampan. Bangsa Romawi terkenal sebagai bangsa pemuja keindahan. Hal itu bisa dilihat dari karya seni dan arsitektur bangunan Romawi yang artistik. Secara tersirat, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa orang Islam juga indah, tidak brutal dan mengesankan. Itulah salah satu karunia Allah kepada hambanya. Ketampanan Dihya Al-Kalbi hingga malaikat pun menyerupainya. Adapun hikmah lain yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwasanya nilai seorang muslim bukan pada penampilan fisiknya, melainkan hati dan takwa. Jika manusia memiliki rupa yang tampan, namun tidak berusaha memperbaiki hati dan tidak bertakwa, maka manusia itu tidak bernilai di hadapan Rabb-Nya. Wallahu a'lam bishawab.